Mbak Reni dan kawan-kawan di S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UM Bengkulu, tentu harus kita lihat dari aspek pembedanya apa. Jadi kalau untuk potensi dasar, it's okay, mengacu dari apa yang ditetapkan oleh IKAPROPSI, yes. Lalu dari struktur, mengacu pada penyusunan kurikulum perguruan tinggi, yes. Yang ketiga, komponen-komponen keislaman kemuhammadiyahan yang ditentukan oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yes. Yang keempat, bagaimana kompetensi yang dimiliki hard skill dan soft skill untuk bidang bahasa dan sastra Indonesia? Yes. Kan masih yang standar-standar. Nah, yang kelima saya harapkan mulai punya ciri khas pembeda. Oke, ciri khas pembeda dalam bidang keislaman yang menukik pada bidang kemuhammadiyahan seperti apa yang diharapkan. Satu. Lalu yang keenam, tentu Mbak Reni mulai berpikir kalau hard skill kan menjadi keterampilan berbahasa Indonesia dari mulai berbicara, membaca, menulis, kemudian menyimak, itu kan menjadi rutinitas, memirsa, itu menjadi rutinitas keterampilan hard skillnya. Nah, justru soft skillnya lah yang justru Mbak Reni dan kawan-kawan harus tentukan. Soft skill itulah yang tadi saya sebut untuk nanti poin yang ketujuh dasarnya, yakni teknologi. Nah, sehingga apa? Kalau ketujuh poin komponen penting ini menjadi dasar penyusunan kurikulum Mbak Reni di S2 PBI UM Bengkulu secara terintegratif, maka itu akan menjadi salah satu titik temu. Bagaimana Mbak Reni punya pembeda? Kalau saya pinjam istilahnya Pak Irmawan Kartajaya, pakar pemasaran yang tentu saja selalu mengatakan kita harus memiliki PDB, positioning, different, dan branding. Nah, kalau kita sudah tahu sadar bahwa kita mau mendirikan prodi pendidikan bahasa Indonesia untuk S2, kita kan sudah melihat di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, yang kedua, Mbak Reni harus bisa mewujudkan pembedanya apa, menunjukkan pembedanya apa. Lah, pembeda ini yang saya katakan tadi adalah soft skill yang harus dikuasai alumni S2 PBI UM Bengkulu. Yang tadi saya katakan harus bisa memiliki pembeda dalam bidang teknologi, sehingga mereka nanti bisa menciptakan aplikasi-aplikasi untuk menulis puisi, aplikasi untuk menulis komik, aplikasi untuk menulis pantun, aplikasi untuk menulis syair, aplikasi untuk menulis novel, aplikasi untuk menulis naskah drama, aplikasi untuk menulis misalnya cerpen, aplikasi untuk menulis opini, aplikasi untuk menulis misalnya dalam bidang ini aplikasi-aplikasi untuk menghasilkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Kan keren. Menulis bahan ajar berbasis teknologi. Pokoknya semuanya berbasis teknologi. Karena Bapak dan Ibu sekarang anak lahir pun sudah berbasis teknologi. Ya enggak? Mbak Reni mau melahirkan tanggal 17 Januari itu nggak bisa. Karena apa? Listriknya mati. Nah, karena dasarnya sekarang teknologi semua pakai bedah sesar semua. Mau lahir tanggal berapa bisa diatur. Kan ini perkembangan. Sehingga apa? Anak-anak sekarang lahirnya itu basisnya sudah basis Android. Karena apa? Kalau dulu anak dulu lahir itu yang dicari bapaknya, sekarang yang kalau lahir ceprot gitu, yang lahir mencarinya HP ibunya. Bu, HP ibu mana? Kulanjutkan main medsosnya gitu ya. Nah, ini yang tentu saja harus Bapak Ibu sadari ya. Anak-anak lahir abad 21 itu sekarang yang dicari bukan bapaknya, tapi HP ibunya. Karena waktu hamil ibunya medsosan terus. Anakku sudah 6 bulan loh menjelang lahir. Ini loh anakku sudah keroncal-keroncal, sudah melempar batu sembunyi tangan gitu. Karena lemparnya tidak kelihatan gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang ingin saya katakan, bahwa Bapak dan Ibu ketika mengambil peran penting dalam pengembangan kurikulum yang ditentukan harus punya pembeda. Kalau Bapak Ibu masih biasa-biasa saja, datang di belakang, tentu Bapak Ibu akan dipandang sebelah mata. Kalau datang di belakang, boleh biasa-biasa saja, tapi tampilnya luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu juga masih biasa-biasa saja penampilannya, tidak punya pembeda apa-apa, ya tentu orang lain akan lewat saja. Jadi sederhananya begini, kalau saya katakan kurikulum Bapak Ibu boleh sederhana dan tidak muluk-muluk, tapi output yang dihasilkan nanti harus luar biasa. Sehingga disitulah kekuatan kita
Ketika kita mampu menghasilkan kurikulum, merancang kurikulum masa depan, ketika merancang kurikulum jangan berpikir sekarang, tapi berpikir ke depan. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Untuk apa, seperti apa, dengan siapa, dan bagaimana. Itu yang harus kita rumuskan bersama-sama. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat dan sukses untuk teman-teman Prodi PBI di UM Bengkulu ini. Saya hanya ngasih penguatan pembeda pada soft skill berbasis teknologi itu saja. Sama model pembelajaran tadi, jangan hanya itu yang digunakan. Fokuskan pada project based learning dan studi kasus. Sehingga itu akan menjadi salah satu project-project yang nanti hasilnya seperti yang saya katakan basis teknologi tadi. Semua pembelajaran kita sekarang udah berbasis project. Jadi kalau nanti menghasilkan menulis kreatif, ya projectnya mereka bisa menghasilkan project-project aplikasi yang kreatif. Mata kuliahnya menulis, ya project-projectnya menulis. Sekarang mahasiswa saya yang mahasiswa jurnalistik, ya tentu projectnya tulisan-tulisan di media online, media offline, kemudian magang-magang jurnalistik, semua sudah jadi wartawan semua. Tentu ini yang kita harapkan seperti ini, dan seperti yang diharapkan oleh Mas Menteri, kita bergerak untuk terus menghasilkan karya, bergerak untuk mendekati industri, dan bergerak untuk menghasilkan karya dengan wirausaha literasi. Jadi ini yang harus dibangun nanti, wirausaha literasi yang selalu saya gaungkan. Bagaimana kita berwirausaha literasi dengan 8D. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar, apa yang dikerjakan, apa yang didiskusikan, apa yang dikritisi, dan apa yang disayangi. Insya Allah, kalau itu semua diwujudkan, maka hasilnya akan luar biasa. Dan kita pun akan terus menggali mimpi dan cita-cita kita dengan terus berliterasi dengan Ratu Disa. Karena kita akan terus ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tampak oleh manusia. Semangat ini harus kita gaungkan untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa atau alumni S2 yang keren dan luar biasa, sehingga mereka ke depan akan menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, jadi manusia-manusia sejati yang selalu motivasi dan inspirasi, dan menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Komitmen ini yang harus kita lakukan bersama-sama, sehingga hasilnya nanti betul-betul hebat dan luar biasa.